Seorang wanita cantik baru saja dipecat dari perusahaan. Dengan suasana hati yang buruk, dia berjalan di jalanan. Tiba-tiba, seorang pemuda yang lewat mengatakan bahwa wanita itu akan mengalami bencana. Wanita itu melihat pemuda itu berpakaian biasa dan berpura-pura menjadi dukun. Dia tidak tahu bahwa pemuda di depannya adalah seorang ahli Feng Shui. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Lagi pula, dia juga akan segera menang. Hari ini kamu beruntung. Lain kali kalau aku lihat kamu lagi. Percaya nggak aku akan pecahin kepalamu? Tidak lama kemudian, si cantik merasa tidak enak badan. Ternyata, haidnya datang lebih awal beberapa hari. Dia sendiri tidak membawa pembalut. Ingin menelepon tetapi tidak tahu siapa yang harus dihubungi. Tidak disangka, saat itu, pemuda itu datang memberikan bantuan. Cepatlah. Sekarang di luar sudah tidak ada orang. Buka pintunya sedikit. Aku akan mengantarkan barangmu. Si cantik terlihat bingung. Apakah yang dia maksud dengan bencana berdarah itu adalah ini? Si cantik segera mengejar pemuda itu. Kamu ini memang konyol. Bagaimana kamu tahu kalau aku akan? Aku baru saja menyelamatkanmu. Bukan hanya tidak berterima kasih padaku, tapi kamu malah mencaci makiku. Layaknya kamu dipecat. Bagaimana kamu tahu kalau aku dipecat? Benar-benar tidak adil. Itu tidak masalah untuk situasimu. Saya tidak menghitungnya, tapi melihatnya dari wajahmu. Iya, lihatlah pipimu yang kemerahan dengan sedikit kebiruan. Ini disebabkan oleh energi hati, yang menyebabkan energi hati terbalik. Hari akan lebih cepat menjadi terang. Tidak menyangka penampilanmu yang sederhana. Ternyata cukup adil. It's in this black bottleted is torsai sauce. Tersembunyi dengan baik. Lalu kira-kira bagaimana nasibku? Tidak ada yang tidak marah. Baik. Nanti kamu akan mengalami kerugian finansial. Bagaimana? Kamu tidak percaya? Tidak disangka, pemuda itu malah membawa wanita cantik itu ke warung mie. Mereka makan 2 mangkuk mie besar. Dia benar-benar menghitung dengan tepat. Kamu makan, orang lain yang bayar. Tidak akan merugi, kan? Aku akan memakan makananmu secara gratis, ya. Hidupku juga selama ini lancar-lancar saja. Orang biasa, ya. Aku belum menghitungnya untuknya. Bukan peramal yang baik, kenapa tidak tinggal di sini? Peramal datang ke sini untuk apa? Aku datang untuk mencariku. Aku harus menikah dan berbulan madu dengan istriku dalam sebulan. Wanita ini, aku melihatnya, terlihat familiar dan cantik. Seorang wanita secantik ini, bagaimana mungkin dia dari desamu, Sunyu? Bukan dari desa kita. 5 tahun yang lalu aku pernah menyelamatkannya. Jadi kamu setuju untuk menikah denganku? Kamu ini memang banyak bicara. Orang dalam foto itu memang memanggil namaku. Sekolah menengah Naxi sudah terpisah. Katanya sudah dijodohkan dengan Jia Sanxiao. Hanya karena kamu juga ingin menikahi orang itu. Kamu bilang apa? Cantik, aku selingkuh dan kamu sudah lupa. Kamu sangat kesal jika orang lain menyentuhku. Cantik, percayalah pada hati yang tulus. Kamu bilang aku sudah tua, apa aku juga harus dipermalukan? Besar. Orang itu, Xiao Jia, setidaknya dia salah satu dari yang kaya dan cantik. Aku tidak bisa menikah denganmu. Benar. Hei, apa yang kau lakukan? Sejujurnya, kamu masih tidak senang. Bagaimana mungkin aku menikah denganmu? Kau adalah Dazun. Kamu sakit ya? Kau sedang melakukan apa? Wanita itu dengan senang hati pergi, tidak menyangka. Orang desa ini tidak mungkin serius, kan? Lebih baik percaya ada, daripada percaya tidak ada. Di mana orangnya? Kamu. Kenapa kamu lari begitu cepat? Kenapa saya harus lari? Kamu sudah tidak ada di hotel. Aku akan tetap di sini. Kamu bilang sebenarnya bagaimana bisa pergi? Wang Zizai. Kamu tidak percaya lagi. Jika kamu tidak mengubah sifatmu, kamu tidak akan pernah menikah seumur hidupmu. Kamu mau bilang atau tidak? Naik 35. Detik bergerak 221. Tapi satu-satu. Kamu ngomong apa sih? Nah, pakai ini. Di musim panas. Kamu suruh aku pakai rompi kulit domba? Kalau bukan karena kamu cantik, aku tidak akan memakaikanmu. Cantik? Kasih sedikit uang ya. Cantik? Kasih sedikit uang ya. Hei. Baik Yu, kamu bodoh. Hari ini aku akan membalas dendam untuknya. Da Biao, apa yang kamu lakukan? Cepat lari. Berhenti.
Kemanapun kamu lari, aku bisa menemukanmu. Sepertinya kamu terluka. Lepaskan bajumu. Aku akan memberimu obat. Obatku ini sangat mahal. Kalau bukan karena kamu cantik, aku bahkan tidak tega mengeluarkannya. Untunglah aku mendengarkanmu dan mengenakan rompi kulit domba. Jika tidak, lidah Biao akan langsung membelah perutku. Hei, aku sudah hampir mati. Kamu masih mau mengoleskan atau tidak? Hei, aku sudah hampir mati. Kamu masih mau mengoleskan atau tidak? Oh, oh, oh. Usap-usap. Bai. Tadi aku menyelamatkanmu. Bisakah kamu membantuku mencari Wang Peng? Panggil Bai. Bukankah kamu selalu memanggilku Liu Besar? Sial. Aku bilang ya. Lupakan semuanya yang baru saja kamu lihat. Kalau tidak, aku akan mencabut bola matamu. Itu pasti sulit. Sejak kecil aku punya ingatan yang sangat baik. Kalau bukan karena kakekku tidak mengizinkanku sekolah, sekarang aku sudah jadi mahasiswa universitas terkemuka. Sungguh tak tahu malu. Percaya tidak, aku bisa ngomong sekarang juga. Ah ah ah, kamu jangan takut ya. Aku berusia 24 tahun. Sejak usia 3 tahun, aku sudah mulai belajar membaca dan menulis bersama kakekku. Pada usia 8 tahun, aku sudah hafal dengan kitab-kitab Tao dan kitab-kitab kedokteran tradisional Cina. Pada usia 12 tahun, aku mulai belajar meditasi bersama kakekku. Sekali-kali belajar beberapa jurus tinju. Sebenarnya, kalau disebutkan, kakekku adalah warisan dari garis keturunan Ghost Valley. Untuk menghindari bencana, dia disembunyikan di pelabuhan. Lalu apa itu atap istana yang bersih itu? Ini? Ini adalah sesuatu yang aku temukan di sumur kering di belakang rumahku saat aku berusia 18 tahun. Ini adalah sesuatu yang aku temukan di sumur kosong di belakang rumahku saat aku berusia 18 tahun. Oh, ah, aku sedih. Aku sangat menyukainya. Sejak saat itu aku melangkah di salju. Dan bertemu. Dengan cepat aku sudah melewatimu. Beberapa hari yang lalu, aku pulang ke rumah. Menemukan rumah dalam keadaan berantakan. Di lantai masih ada bercak darah. Kakek hilang. Kakekmu kemana? Kakek. Kakek. Di kamar itu tersisa satu lembar kertas dan satu foto yang ditinggalkan kakek. Ada juga surat jaminan. Tertulis di atas untuk mencari gadis sebelumnya di Qingzhou City. Menikah di halaman dingin membeku. Sebenarnya 5 kerugian 3 hukuman. Tak bisa dihindari. Di dalam dunia pertunjukan, menikah dan berbulan madu itu rumit. 5 kelemahan 3 kekurangan. Tak bisa dihindari. Orangnya menghilang. Aku juga tidak tahu kemana. Juga tidak tahu apakah dia dalam bahaya. Meskipun begitu, saya pikir menikah dengan Suking dalam sebulan dan memasuki kamar pengantin itu tidaklah sulit. Tidak ada yang sulit. Menurutmu tidak? Kamu terlalu percaya diri? Oh, saya janji. Dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Kakak, ini sudah zaman berapa sekarang? Sudahlah. Aku bilang begini saja. Katakan padaku di mana rumahnya. Karena kau telah menyelamatkan nyawaku. Besok aku akan pergi membantumu. Aku juga tidak tahu alamat rumahnya. Apa? Bukankah kau bisa menghitung? Hitung saja. Ini tidak bisa dihitung. Kalau saya bisa menghitung, saya juga tidak akan tinggal di basement, kan? Biarkan saya yang mengurus mencari orang. Terima kasih ya. Aduh, terima kasih untuk hari ini ya. Aduh, tidak perlu. Hari sudah larut,
ya. Hari sudah larut, ya. Iya, sudah larut. Hari ini sudah berlalu. Maksudku, apakah kamu? Ada apa? Pintu belum terkunci? Aku akan cek, ya. Saya bilang, apakah kamu tidak seharusnya pergi? Saya bilang kamu. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kenapa harus berputar-putar seperti itu? Saya ini kan merasa malu. Apa yang perlu kita malukan? Kita sudah berteman dekat. Apa yang tidak bisa kita bicarakan, kan? Saya tidak akan pergi hari ini. Kau juga luka. Kau juga butuh orang merawat kan? Lihat aku juga tidak punya tempat tinggal. Aku hanya ingin menginap di rumahmu semalam. Bukan? Tunggu sampai besok. Tunggu sampai besok kau menemukan alamat istriku, baru aku pergi juga tidak terlambat. Bukan? Ah, Saya tinggal di mana? Saya bisa tidur di sofa juga. Sofa ini juga empuk ya. Kamu pergi istirahat dulu. Kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Datang, beri saya bantuan. Kamu ngapain? Eh, 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 eh. Kamu ngapain? Hampir saja kamu buat aku bingung. Kayak orang gila. Mimpi saja. Eh. Kamu ngapain? Hampir saja kamu membuatku terjebak. Kamu ingin bermimpi dengan diri ini? Eh. Baik King Liu, kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Tadi aku sudah menyelamatkanmu. Buka pintunya untukku. Perhatian netizen. Jangan buka pintu untukku. Dokter lagi ngajak aku makan. Ada apa ini? Kenapa masih berdarah? Kenapa kamu belum tidur? Kamu belum tidur ya? Bangunlah. Kamu menghilangkan mabuk. Pang, keluar. Hei, saya minta kamu pergi. Jangan bergerak, kenari lidah piau itu beracun. Saya sudah menaruh ramuan penangkal racun warisan keluarga kita di bak mandi. Kalau bukan karena takut kamu tenggelam, saya sudah pergi. Apakah kamu sudah melihat semua identitas saya? Hei, apakah saya begitu membosankan? Saya lupa seperti apa babi yang kami sembelih untuk tahun baru. Coba saja. Keluar sana. Keluar kamu. Hei, keluarlah, cepat. Baju ini sudah cukup. Saya sudah agak tidak sanggup. Jangan bergerak. Tidak menyangka kamu datang sepagi ini. Badanmu juga cukup keren. Bagaimana kalau kamu tidak mencari suking lagi? Menikahlah denganku. Itu tidak mungkin. Siapa yang lebih cantik dari istriku? Ada apa denganmu? Aku bahkan sudah melihatmu dengan jelas. Kalau ini sampai terdengar, bagaimana saya bisa hidup ke depannya? Saya sudah diperhatikan sepenuhnya olehmu. Kalau ini sampai terdengar, bagaimana saya bisa hidup ke depannya? Kamu pikir saya melihatnya bagaimana? Lagi pula, kamu pakai semua pakaian pria. Ini apa? Jangan bilang ini milik ayahmu. Ini punya kakakku, kenapa? Ya sudah lepas saja. Kau berpakaian seperti pengemis. Nanti pulang, coba tunjukkan pada istriku. Lihat apakah dia mau menikah denganmu. Lepas saja. Siapa yang peduli? Dulu-dulu. Kalau bukan karena aku tampan. Istriku kenapa mau memberiku surat jaminan? Alamat Susian sudah kutemukan. Ini dia. Kau saja yang naik. Nanti kalau sudah sampai lantai 16 jangan berhenti. Tempat ini bisa menampung orang banyak. Kenapa kamu bicara banyak? Kalau tidak mau naik, apa kamu siap untuk naik ke lantai 16? Cepat, naiklah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tuan Liu, kamu di lantai berapa? Saya di lantai 10. Oh,
Saya juga di lantai 16. Anjing kecil itu tidak melihat. Lelaki ini kabur dan tidak melihat. Oh saudara, keningmu hitam. Hari ini mungkin ada masalah. Ah, kamu main-main denganku seperti dukun jalanan. Aku memang sudah hitam sejak lahir. Jadi kamu tidak sedikit dekat denganmu. Itu benar. Kamu masih bisa bikin kelinci kencing. Bagaimana bisa bangunan ini begitu tinggi? Kalau keluar nanti salah jalan lagi gimana? Hu 1603. Suking buka pintu. Suking. Pengantin, lepaskan aku. Kau berani selingkuh di belakangku. Aku tidak, bawa aku kembali. Aku tidak, ayolah. Kembalikan orangmu padaku. Kera. Maaf ya. Sebenarnya saya mau mengetuk pintu. Siapa sangka malah mengetuk pintu kamu. Kamu cari siapa? Saya cari kamu. Sayang, kamu gila ya? Tutup pintunya. Saya benar-benar datang mencarimu. Lawan, kau tidak. Aku. Nanti kalau kita punya anak, kita akan pergi. Cepat pergi. Kalau tidak pergi, saya akan lapor polisi. Kau benar-benar tidak ingat saya. 5 tahun yang lalu di lembah gunung. Tidak ada uang. Ada orang di lembah gunung? Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Ah, apakah kamu membutuhkan bantuan? Ya, membutuhkan. Kamu terluka. Ini sakit ya. Kamu bisa minta bantuanku. Tapi kamu harus setuju dengan syaratku. Kamu harus setuju untuk menikah denganku. Kalau tidak, kamu tinggal tunggu dimakan serigala di gunung. Aku pergi ya? Jangan. Aku setuju. Aku janji sama kamu. Terima kasih ya. Kamu tinggal sendirian di sini? Ah tidak. Ada kakekku juga. Kakekku turun gunung. Mengapa kamu ada di sana? Nama kamu apa? Nama saya Suking. Saya seorang mahasiswa tingkat 2. Hari ini saya datang mendaki gunung bersama teman-teman. Kami terpisah. Kamu jatuh tidak sengaja. Nama saya Chen Wensheng. Di dalam gunung ini hampir tidak ada orang. Kamu bertemu aku hari ini. Beruntung sekali. Tunggu sebentar ya. Ini, mau ngapain? Nulis surat perjanjian nikah. Kalau kamu berubah pikiran, gimana? Ini. Apakah kamu ingin berubah pikiran? Tidak, tidak. Aku menulis. Apakah kamu ingin berubah pikiran? Tidak, tidak. Astaga. Begitu dia menemukan saya di sini. Bagaimana caranya? Saya akan mencari cara. Saya berhasil sepanjang jalan. Sungguh, saya sangat berterima kasih karena Anda menyelamatkan saya. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Hai. Memperlakukan apa lagi? Kita sudah seperti keluarga. Ngomong-ngomong, saya datang kali ini untuk menikah denganmu dalam waktu 1 bulan dan masuk ke kamar pengantin. Kamu. Kenapa kamu memukul saya? Maaf. Saya tidak bisa menikah denganmu. Tapi tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu menyelamatkanku dengan sia-sia. Aku tidak akan pergi bersamamu. Kamu sudah kembali ke tanah air. Itu tidak bisa. Aku memiliki surat jaminan untuk itu. Surat jaminan itu tidak berlaku. Lagi pula, kamu begitu luar biasa. Saya akan mentraktir Anda makan. Segera saya akan memperkenalkan yang lebih baik. Saya tahu saya sangat luar biasa, tapi Anda tidak perlu merasa rendah diri. Saya akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Kemudian saya akan membangun rumah yang 10 kali lebih besar untuk Anda dan anak. Kenapa Anda tidak bisa mengerti apa yang saya katakan? Suking, apakah saya sudah memberimu muka? Apakah aku sudah memberimu muka? Putra Tigami menyuruhmu untuk makan malam. Itu berarti dia memberi wajah kepada keluarga kita, Su. Kamu tidak pergi kalau dia sudah memberi muka kepadamu. Apa urusanmu? Ayahmu berhutang pada keluarga Mi dan lari. Mengapa kamu masih berpura-pura suci di sini? Aku katakan padamu,
Hari ini kamu harus pergi makan malam itu. Kalau tidak pergi, biarkan orang membawamu kembali untuk membawaku. Eh, 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 kenapa kamu lagi? Kalian kan baru saja membawa seorang wanita? Itu pekerjaan sebelumnya sudah dibayar. Ini pekerjaan yang baru. Bisnis kalian lumayan juga. Apalagi yang kalian bicarakan? Kalian kenal ya? Tidak kenal, tidak kenal. Ngapain bicara omong kosong? Bawa aku pergi. Tunggu, tunggu, tunggu. Kalian setiap hari ada urusan seperti ini? Sialan kau. Aku sudah berlatih, masih takut padanya? Anak kecil, lihat dirimu yang terlihat kampungan itu. Kamu keluar dari tumpukan sampah mana? Berbicaralah dengan sedikit rasa hormat. Aku suaminya. Dan satu lagi, aku bukan kakaknya. Haha. Dengan penampilan seperti itu, apa kamu masih ingin menikahi gadis cantik ini? Kamu juga tidak perlu melihat dirimu sendiri. Lalu, apakah kamu masih ingin menikahi gadis cantik ini? Kamu juga tidak perlu melihat dirimu sendiri. Jangan keras kepala lagi. Kamu menikah dengan anak ketiga keluargami. Seluruh keluarga Sukita juga akan mendapatkan keuntungan. Hari ini, kamu harus pergi. Bawa aku pergi. Wah, si kue kecil ini punya kemampuan juga. Ah, hahaha. Hanya kau, bajingan paling jahat. Aku sudah bilang padamu. Aku adalah suami dari guru besar. Kalau kau berani mengusiknya lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kau pergi jauh-jauh. Kau tunggu saja. Kalian juga pergi. Syukurlah, kalau tidak, aku akan memakai topi. Dalam perjalananku, aku sudah mendengar bahwa kau akan menikah dengan anak ketiga keluargamu. Saat itu aku sangat panik. Aku bilang padamu. Ternyata istri saya sangat memegang teguh nilai-nilai wanita. Saya tidak berani membesarkan Anda. Maaf. Kaki saya sepertinya agak bau. Bagaimana bisa mandi ya haha? Kaki saya sepertinya agak bau. Bagaimana bisa mandi ya? Haha meskipun rumah Anda kecil. Namun, tampaknya situasi Feng Shui Anda cukup baik. Oh, ini adalah energi negatif dari utara barat daya. Anda menaruh cermin di sana, yang dapat menghalangi energi negatif tersebut. Bagian ini menggunakan bahan bangunan 3 logam. Secara teori, dengan Feng Shui yang baik seperti ini, seharusnya Anda beruntung dan sukses. Apakah kau sudah selesai bicara? Aku masih banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Kau sudah mandi, dan kau juga sudah melihat Feng Shui. Mungkinkah kau bisa pergi duluan? Tunggu sampai aku selesai dengan urusanku. Nanti aku akan mengajakmu makan besar. Bawang daunnya tidak perlu. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu saja. Aku tidak akan mengganggumu. Tidak baik. Ruang ini benar-benar terasa mencekam. Jangan bicara aneh-aneh. Hari ini adalah hari yang istimewa. Selamat datang bintang baru. Tunggu saya. Bisakah kamu sedikit sopan? Bagaimana bisa masuk ke kamar cewek sembarangan? Musim panas keluar dari sini. Cepat naik ke atas. Seperti ini sangat mendebarkan. Aduh, saya sudah bilang tidak boleh masuk. Keluarlah. Sepertinya ada yang ingin mencelakaku. Sayang, oh sayang, kamu. Sayang, kamu. Kenapa kamu tergeletak di tanah? Ada yang ingin mencelakaimu. Orang yang mengirimkan barang ini padamu pasti bukan orang baik. Kamu juga bukan orang baik. Ini adalah barang yang dibawa oleh sahabatku dari luar negeri. Dan ada bunga juga. Ini kamu. Pembatas air di kamarmu cukup bagus. Hanya saja barang ini merusaknya. Jangan mulai dengan ini. Aku sama sekali tidak percaya pada ini. Nanti aku pesan hotel untukmu. Mengapa memesan hotel? Kita bisa makan di rumah saja. Hotel itu tempat untuk tidur. Bukankah kamu punya kamar? Kita bisa tidur di kamar yang sama juga. Apakah kamu punya penyakit besar? Siapa yang mau tidur bersamamu? Aku tidak sakit. Tubuhku sehat-sehat saja. Kalau tidak percaya, coba saja. Lihat. Aku akan bilang yang sebenarnya. Kakekku hilang. Dia yang menyuruhku mencarimu. Aku akan bilang yang sebenarnya. Kakek saya hilang. Dia yang menyuruh saya mencari Anda. Hari ini adalah festival tengah musim panen pada tanggal 15 Juli.
Sebelum festival bulan penuh pada tanggal 15 Agustus, kita harus menikah dan berduaan. Agar saya bisa terhindar dari warisan yang cacat. Dr. Chen. Ini adalah pertama kalinya Anda datang dari desa ke kota besar. Jadi ada banyak hal yang Anda tidak pahami. Aku menulis surat jaminan itu, karena aku dalam bahaya jiwa. Terpaksa aku menipumu. Tentang pernikahan kita. Jangan berbohong. Kata kakek tidak salah. Semakin cantik seorang wanita, semakin suka berbohong. Wanita secantik kamu benar-benar adalah ratu kebohongan. Kau ke sini. Apa yang kau lakukan? Ini sebagai balasan budi penyelamatanku. Tapi ini sungguh tidak tepat. Hari ini adalah hari Kuiwan. Pintu neraka terbuka lebar. Benda ini akan membunuhmu. Besok adalah hari Kuiwan. Pintu Ghost Gate terbuka lebar. Benda ini akan membunuhmu. Cukup, jangan coba-coba menakut-nakutiku dengan trik kecil itu. Ayo pergi dari sini. Jika kau berubah pikiran, ingat untuk meneleponku. Sungguh merepotkan. Mengapa dia begitu lugas? Oh, nenek. Wanita di kota ini benar-benar tidak tahu malu ya. Oh, tampaknya menikah dengan Suking dalam sebulan ini tidak akan mudah. Tapi, aku juga tidak akan putus asa. Setelah semua, aku adalah rumput desa terbaik di Gangtou. Mengejar seorang wanita masih cukup mudah. Aduh. Sudah hampir jam 11. Wanita itu seharusnya segera melahirkan, kan? Aduh, sepatu sudah dipakai, ayo kita pergi ambil uang. Jam 11 sudah. Pekerjaan ini benar-benar tidak bisa diselesaikan. Ayo tidur saja. Ada hantu di sini. Pergi saja. Pergi saja. Hari ini adalah hari Kui Tripitsma. Pintu gerbang neraka terbuka lebar. Benda ini akan membunuhmu. Kalau kamu berubah pikiran, ingat untuk menelepon saya. Iya, telepon Ceng Ceng. Telepon Ceng Ceng. Chen. Wen Chao. Siapa ya? Malam-malam telepon. Ah, tidak seharusnya. Katakan tidak seperti itu. Kamu baik-baik saja? Halo, Pak Chen. Datanglah segera. Sudah begitu larut malam, tidak nyaman untuk pergi kan? Aku memohon padamu, kau cepat datanglah. Ini milikku. Ini yang kau minta dariku. Kau begini, cari tempat untuk bersarang di arah selatan rumahmu. Aku segera datang. Hahaha itu adalah laki-laki. Kau cepat ambil saja.
Legenda keluarga kerajaan. Suara emas. Segera, seperti perintah. Berani lari. Ternyata kamu yang berulah. Merebut istriku. Aku akan menghancurkanmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu mengunci uang mereka. Kamu benar-benar membosankan. Aku ini yang ketiga loh. Kamu tidak apa-apa. Sekarang kamu aman untuk sementara. Tapi teman baikmu pasti bukan orang yang baik. Kamu harus lebih berhati-hati ya. Kamu kenapa nangis? Tidak akan terjadi apa-apa lagi sekarang bahwa aku ada. Bapakku berhutang banyak pada keluargami. Ibuku menikahi keluargami. Supaya aku bisa membayar hutangnya. Aku memiliki perusahaan. Ada ruangan kosong. Bahkan sahabat paling percayaanku juga harus mengambilnya. Aku merasa hidupku sangat gagal. Sayang, jangan sedih. Kan aku masih ada di sini. Ah, nanti kalau ada masalah, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Kedepannya kita akan bersatu sebagai suami istri. Bersama kita akan lebih kuat. Dr. Chen, terima kasih. Dengan tulus. Ngomong-ngomong, malam ini kamu tidur di kamarku. Aku tidur di sofa. Ah, tidak usah, tidak usah. Kenapa kamu harus sopan padaku, sayang? Kita berdua saja tidur di kamar itu. Aku lihat tempat tidur di kamarmu cukup besar. Tidur berdua kita bisa. Aku lihat tempat tidur di kamarmu cukup besar. Tidur di sofa tidak masalah. Tidak, tidak, aku yang tidur. Sofa itu cukup nyaman. Lihat, aku masih ada pekerjaan dari kantor yang harus dikerjakan. Cepatlah kamu tidur. Ah, baiklah. Ah, aku benar-benar mengantuk. Aku akan tidur dulu nih. Ah, meskipun kamar istriku kecil, tapi tempat tidurnya sungguh nyaman. Spraynya juga harum. Wah, apakah kaos kaki orang kota sebagus ini? Sok panjang. Wah, begitu elastisnya. Wah, hehe. Jika saya juga punya sepasang kaos kaki seperti ini, maka nanti di bagian atas baru tidak akan terluka oleh ledakan di kakinya ya. Sudah rusak. Pakaian yang kubayangkan masih ada di kamar. Chen Weisheng. Kau pervert ya? Chen Weisheng. Kau pervert ya? Ah, sudah pelit sekali ya? Betul-betul pelit sampai nggak mau dicoba. Kamu pikir aku tidak bisa membelinya? Ah, tunggu aku dapat pekerjaan. Tunggu sampai aku punya uang. Aku juga akan membelinya. Aku sangat marah. Tidak menyangka orang ini benar-benar tidak berguna. Bagaimana aku bisa memakainya? Bagaimanapun juga, dia sudah menyelamatkanku sekali. Kamu tahu, kali ini dia. Dia seorang duda tua dari desa yang terjebak selama lebih dari 20 tahun. Melakukan tindakan seperti ini seharusnya sangat wajar, kan? Aduh, tidak mau memikirkan itu lagi. Sepertinya aku harus segera mencarikan dia sebuah rumah. Kalau tidak, pasti akan ada masalah. Sayang, kamu datang sebentar. Bagaimana caranya lewat ya? Xiaodu, Xiaodu, matikan lampu.
Kenapa kau bengong? Istriku, kau mencuri hatiku ada alasannya. Dengan tubuhmu seperti ini, siapa yang bisa tahan melihatnya? Cepat ganti baju dan pergi. Kau gila ya? Aku bilang sama kau nih, jangan panggil aku istri kau lagi. Aku panggil kau istri muda. Baiklah sekarang aku nggak punya waktu rebutan sama kau. Kau tinggal di rumah dengan baik. Jangan main-main di sini. Kali ini aku tidak mau kamu bangkrut. Nanti dulu. Kamu bilang jangan keluar hari ini. Semakin kamu fokus, semakin dia melompat. Mungkin semakin kamu memikirkannya. Aku tidak percaya dengan alasanmu itu. Halo, Presiden Su. Tidak baik? Ada warga yang ingin melompat dari gedung di kompleks kami. Apa? Yang ingin melompat dari gedung adalah penyewa di kompleks kita. Dia bilang dia sedang buang air di semak-semak. Dan diambil gambar oleh satpam dari properti kita. Apakah sudah menemukan satpam itu? Sudah Kiang. Di mana orangnya? Tidak bisa dihubungi. Ayo cepat, cepat. Nona, jangan emosional. Jangan mendekat, kalian. Nona, jangan emosional. Jangan mendekat. Kalian harus mengembalikan nama baik saya. Jika tidak, saya akan membalas dendam bahkan setelah mati. Nona, jangan emosi. Kami akan memberikan penjelasan setelah menyelidiki dengan jelas. Apa yang bisa kamu katakan padaku? Itu hanya sekutu penjahat. Jika ada orang yang merekammu dan meminta kamu untuk bersamanya, apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu, ikut saja dengannya. Aku bilang, apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Aduh, kalian ini mau memaksa orang sampai mati. Aku akan mati untuk kalian lihat. Aduh, tidak mau dengar. Ini urusanku. Kalian turun dulu. Aduh, jangan panik. Kalau dia benar-benar melompat, aku bakal selesai. Kau tenang saja. Dia tidak bisa menari. Bagaimana kau tahu? Lihat hidungnya yang rata. Pipi yang tinggi. Bentuk wajah yang tumpul. Tambahkan dagu yang tirus. Leher ramping. Tikus asli. Pepatah lama seperti ini penuh dengan kebohongan. Bagaimana mungkin? Karena seseorang memotret diam-diam. Bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika. Tenang saja. Aku bilang padamu, kali ini aku akan membantumu. Kali ini aku akan menyelesaikan masalahmu. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini, tidak usah disebutkan, bahkan 10 kali pun tidak apa. Oh baiklah, kalian berdua bisa pergi menonton pertunjukan dulu. Tidak bisa. Jangan dekati saya. Jika kamu melangkah satu langkah lagi, saya akan melompat. Lompat saja, tidak ada yang menghentikanmu. Ada apa denganmu? Apakah kamu takut? Tidak apa-apa, kamu hanya perlu tutup mata. Dengarkan saja. Brau, itu berakhir. Kamu? Apa kamu? Kamu tidak berani melompat? Kamu berani melompat. Aku lepaskan kamu. Aku tidak ingin mati. Kamu tidak ingin mati. Itu jelas. Mengapa kamu melakukan ini? Saya salah, saya salah. Itu seorang pria. Dia meminta saya dan satpam untuk memperbaiki jembatan. Melakukan pertunjukan gila. Setelah berhasil, dia akan memberi kami 20.000 yuan. Anda bekerja apa? Saya seorang aktor. Pemeran tambahan. Bagaimana kamu tahu? Karena aktingmu terlalu buruk. Aku bicara serius nih. Semua percakapan kita tadi sudah kucatat. Aku bicara serius nih. Semua percakapan kita tadi sudah kucatat. Kalau kamu tidak menjelaskannya padaku di depan semua pemilik rumah di kompleks ini, kami akan melaporkanmu. Jangan sekali-sekali melaporkanku. Aku belum menyelesaikan mimpiku sebagai aktor. Dengarkanlah saran kakakmu. Cari pekerjaan dan kerja dengan baik. Ah, bagaimana ini? Xiao Mei, lihat gaya itu. Kamu lihat dia? Aku rasa bisa dilihat bahwa tidak ada masalah yang lebih besar. Terungkap, kan? Ini adalah bukti. Bukti apa? Rekaman, ya. Aku mengira ini adalah video rekaman. Setelah kamu selesai, ingat untuk mengembalikannya padaku. Kakak Wenshan, kamu terlalu tampan hehe. Oh iya. Janji yang kamu berikan padaku, bukankah sekarang waktunya dipenuhi? Janji apa? Cium aku 10 kali. Oh, kamu serius? Susu. Saya masih ada urusan. Saya harus pergi duluan. Sekarang tidak ada yang lain kan? Hah?
Sekarang tidak ada yang lain kan? Bisa kan? Hah? Mengapa kamu bohong? Halo. Jangan berisik. Ini setidaknya kita. Baiklah, kita pulang ya. Di mana Meneersu? Bosu, tidak baik. Orang tua gila itu datang lagi. Orang tua gila apa? Saya ini orang tua yang sakit jiwa. Apakah kamu ingin mencari pekerjaan? Ingin. Saya sekarang menetapkan kamu sebagai pengurus perusahaan properti saya. Gaji bulanan 5.000. Apa? 5.000? Tuan. Kalau begitu saya kasih 7.000. Tidak bisa lebih banyak lagi. Bukan Tuan. Itu terlalu banyak. Kepala desa. Hanya bisa investasi setahun, baru 50.000. Istri saya menjadi kepala desa yang kaya raya. Cukup, jangan bercanda lagi. Uang tidak didapat dengan mudah. Kamu perlu bekerja. Tunggu sampai aku menguruskan laki-laki jin tua di luar sana. Tidak masalah? Oke. Tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Bisakah Suzong? Mari kita berikan kesempatan kepadanya saja. Kita tidak bisa mengirim dua gadis kecil ini, kan? Kamu kan tahu betapa menakutkannya ketika kakek itu sakit. Kamu kan tahu betapa menakutkannya ketika kakek itu sakit. Menerju ada di mana? Lantai atas renovasi. Bising sekali. Kalian sebagai pengelola benar-benar tidak mengurusnya? Kakek itu di tahun babi, tahun baru. Istrinya baru saja tinggi. Sayang sekali itu penyakit jiwa. Wah kakek. Ada apa? Katakan padaku. Aku adalah pengurus baru di properti ini. Lebih penting lagi. Aku adalah suami saya. Kau ini orang desa. Pergi. Jangan memandang rendah padaku. Ini tidak penting. Yang penting adalah apa yang kamu katakan padaku sama dengan yang kamu katakan padanya. Katakan saja apa masalahnya. Di atas rumahku berisik. Ini akan diurus atau tidak? Apa yang tidak bisa? Ayo pergi ke rumahmu lihat. Selesai. Tuan Su, Chen Wensheng mungkin dalam masalah besar sekarang. Ya ampun, membunuh dalam keadaan gila tidak dihukum. Masih tunggu apa lagi? Ayo cepat ikuti. Membunuh dalam keadaan gila tidak dihukum. Masih tunggu apa lagi? Ayo cepat ikuti. Anak muda, datang sini. Kamu, dengarkan. Di atas selalu ada suara berisik dari renovasi. Suara bor listrik. Tidak ada bisnis sama sekali. Tata letak ruangan ini juga bagus. Kakek ini pasti mengalami sesuatu yang buruk. Kakek Sang, coba ingat-ingat dengan baik, ya, kamu mendengar suara dari lantai atas. Bukankah itu hampir bersamaan dengan waktu pembangunan menara itu? Ya, menara ini dibangun tahun lalu. Sejak menara itu dibangun, saya selalu merasa ada orang yang sedang memperbaiki apartemen di lantai atas. Mereka bilang saya gila. Tapi saya tidak merasa gila sama sekali. Kakak. Fang Tao, rumahmu ini terkena pengaruh bayangan manusia. Jadi, kamu mendengar suara aneh duluan. Rumahmu ini terkena pengaruh guntur matahari. Jadi, kamu mendengar suara aneh. Apa itu guntur matahari? Ini adalah feng shui rumah yang terang. Untuk menghindari kisa dan singsa. Kisa ini adalah berbagai pengaruh lingkungan terhadap aliran ki. Untuk sa matahari. Saya sudah menjelaskan banyak hal kepada Anda, tapi Anda tidak mengerti juga. Jika Anda percaya pada saya akan memberitahu Anda cara mengatasinya. Jika tidak, biarkan mereka terus menganggap Anda gila dan mengobati Anda seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Bawa cermin di sini. Cermin, tunggu saja. Tunggu dulu. Ya, diselamatkan. Ya. Pasir ini menyebar melalui cahaya matahari. Hanya perlu mencerminkan cahaya dengan menggunakan cermin. Tidak terdengar nih Benar-benar tidak terdengar. Koi, kamu memang hebat. Cucuku menghabiskan lebih dari 200.000 yuan dan tidak bisa menyembuhkanku. Tapi hanya dengan satu sperma, penyakitku sembuh. Kamu luar biasa. Itu tidak ada apa-apanya. Kalau ada apa-apa, silakan cari aku. Baik. Kalau ada apa-apa, silakan cari aku. Anak ini, ada apa ini? Kenapa cermin ini pecah? Ini karena energi Jade yang terlalu kuat. Cermin biasa tidak bisa memantulkan seperti ini. Lalu, bagaimana ini?
Harus pakai 8 trigram perunggu. Baik, saya akan pergi beli. Cuacanya panas belum turun. Apakah akan ada masalah? Guru, kakek Zhang sudah keluar. Ekspresi kakek Zhang sepertinya ingin makan. Kebersihannya belum dibersihkan? Melihat begini sepertinya seru sekali. Lalu tunggu apa lagi? Segera telepon cucunya. Oh halo. Dokter Zhang, kakekmu lagi sakit. Kalau kamu tidak datang, nyawa istri tidak akan selamat. Yanyan, kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, kami adalah kamu. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumah kakekku? Pergi. Keluar dari sini. Kakekku adalah kamu. Keluarkan dirimu. Yang salah adalah kakekmu. Kakek, bagaimana mungkin kamu percaya pada hal-hal ini? Dia adalah penipu. Kau yang sebenarnya adalah penipu. Kalian selalu saja penipu. Lebih dari 10 pakar menekan saya saat melakukan pemeriksaan. Mereka benar-benar menganggap saya gila. Xiao Chen, bagaimana dengan ini? Oh, baiklah. Saya akan mendaftar. Baik-baik saja. HMPH. Metode ini berguna. Lalu untuk apa kita para dokter barat ini? Aduh. Saat ini telingaku terasa lebih jelas. Dan suasana hatiku sangat nyaman. Kakek, ini hanya efek psikologis. Terpedaya oleh penipu ini. Gadis kecil. Saya bukan penipu. Saya adalah pengelola properti kakekmu. Melayani pemilik adalah tugas saya. Kamu tidak perlu berterima kasih. Hei, kenapa saya harus berterima kasih padamu? Kamu harus peduli. Percaya atau tidak, saya akan melapor ke polisi. Nona, apakah kamu merasa nafsu makan berkurang belakangan ini? Pikiran terasa lamban? Berkurang tidur karena duduk terlalu lama? Datang untuk dicari orang. Bagaimana kamu tahu? Kakek, apa yang kamu katakan padanya? Tidak perlu berkata apa-apa. Semua tertulis di wajah. Ini adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Kalian dokter barat. Ini juga pengobatan tradisional Tiongkok, kalian dokter barat, bukan? Xiao Chun, kamu masih mengerti pengobatan tradisional? Sangat baik. Kalau begitu, jangan pergi. Aku akan masak beberapa hidangan enak. Kenalkan, cucu saya Sang Jiao. Dia masih lajang. Kakek, dengan posisi saya saat ini, kurang cocok untuk mengenal cucu Anda. Siapa yang lebih dulu mengenalmu? Cucu saya itu barang langka. Saya menghargai Anda. Kalian menambahkan WeChat ya. Halo, selamat pagi. Halo Dokter Sang. Apakah Anda sudah sampai di rumah? Itu, kakek Anda baik-baik saja kan? Saya sudah sampai di rumah. Kakek saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Oh, kakek menelepon untuk menghubunginya. Setelah mendarat. Si Chen mati. Berani menambah WeChat. Aku akan bunuh kamu. Kakak, perusahaan properti kami ini tidak bisa menambahkan WeChat pemilik secara pribadi. Saya ada di properti. Jika ada yang perlu, silakan cari saya. Saya pergi dulu. Silakan istirahat. Baik. Bodoh. Meskipun berpakaian sedikit, namun masih cukup berbakat. Pemuda bodoh ini, meskipun dia memakai pakaian yang sedikit, namun masih cukup berbakat. Hehe istri, bagaimana dengan saya? Apakah kita sudah menambahkan WhatsApp? Menambahkan apa WhatsApp? Jangan pura-pura bodoh. Belum semuanya memungkinkan untuk menambahkan WhatsApp? Bukankah apa itu WhatsApp? Siapa yang tidak memiliki WhatsApp di ponselnya? Oh, lalu, tunjukkan padaku di mana WhatsAppku ini. Hei, ayo kita pergi. Hei bukan, kamu lihat di mana WeChat saya. Kamu lihat, sekarang kita sudah jadi teman WeChat. Wow, begitu ajaib ya. Bisa video call juga loh. Serius, harusnya. Benar-benar ada 4 ekor. Kamu lihat, hehe, 4 ekor. Kenapa di sini tidak ada aku? Masih terlihat bagus. Pergi sana. Otakia. Tahukah kamu apa itu WeChat? Hehe. Sekarang saya mendapatkan 7.000 sebulan. Hahaha. Sang Jiu. Bagaimana dia bisa punya WeChat saya? Pergi ke taman untuk mencarinya. Kenapa kamu baru datang? Aku sudah menunggumu setengah hari. Aduh ini.
Aku datang dengan berlari. Kamu bisa punya WeChat-ku? Bukankah kamu meninggalkan nomor telepon untuk kakekku? Aku mencarinya lewat nomor telepon. Ha. Ada apa kamu mencari saya? Kamu benar-benar telah menyembuhkan penyakit kakek saya. Penyakit kakekmu itu bukan penyakit. Itu adalah pemilihan tahu. Sudah saya bilang padamu. Saya mengerti bahwa di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Namun, saya ingin belajar darimu. Itu adalah warisan keluarga kami. Warisan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Lagi pula kita tidak ada hubungan. Aku tidak bisa mengajarkanmu. Kau, silakan tawar-menawar. Asalkan kau mau mengajarkanku. Aku akan setuju dengan apapun yang kau minta. Silakan lihat syaratnya. Selama kamu mau menambahkanku, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Meskipun dia tidak seperfect Su King. Tapi dia juga cukup tampan. Jika bisa bersamanya di malam pertama, apakah aku juga bisa merasakan dindingku? Berisik apa? Jika kamu berani berpikir sembarangan, hati-hati nyawamu tidak terjamin. Hei, apa yang kau pikirkan? Apakah kau benar-benar bisa? Oh, jangan buat aku kesulitan. Kalau kau punya masalah di masa depan, kau bisa langsung mencariku. Aku akan menyelesaikannya semua. Pak ahli ini adalah pengusaha terkenal di kota kita. Pak Chai ingin melakukan pemeriksaan menyeluruh. Aku serahkan padamu ya. Tunggu dulu. Orang ini tidak akan bertahan sampai besok. Dan bahkan tidak akan bertahan sampai pukul 12 malam. Kau bicara apa sih? Total kekayaan Emer Chai mencapai miliaran yuan. Dia hanya datang untuk melakukan pemeriksaan kecil. Bagaimana mungkin dia tidak akan bertahan sampai besok? Apapun yang terjadi, semua harus mati. Lihat wajahnya. Asap hitam sudah masuk. Keringat di dahinya seperti minyak. Meskipun matanya bersemangat, tapi jelas tidak fokus. Ini gejala alami 5 penyusutan. Malam ini kamu akan mati. Di antara langit dan bumi, semangat positif sangat menurun. Kumpulan yang paling banyak energi negatif. Dia pasti akan mati. Energi positif sangat lemah. Saat energi negatif paling kuat, dia pasti akan mati. Bagaimanapun, kamu pasti tidak bisa menyelamatkannya. Penyakit kakekku kamu hanya beruntung bisa sembuhkan. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai dokter dewa. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Kalau kamu benar-benar mau mengobatinya, kamu akan mengalami masalah. Apakah kata-kata orang ini bisa dipercaya? Ini adalah kesempatan langka untuk promosi. Aduh, saat ini tidak ada semangat. Telinga juga mulai lebih jernih. Perasaan ini juga sudah banyak lebih baik. Berhati-hatilah saat bekerja. Halo, Direktur San. Hari ini ada sedikit urusan di rumah. Jadi saya tidak bisa pergi ke rumah sakit hari ini. Ini adalah senjata yang hanya bisa dipancarkan sebelum Dewa Perang Agung. Sebelum Dewa Perang Agung, ini adalah sesuatu yang kakek selalu ingin dapatkan. Sayang sekali. Pak, Anda terkena masalah penjara. Pak, Anda terkena masalah penjara. Ada apa dengan Anda? Cepat pergi dari sini. Halo, saya pengelola properti di perumahan bunga. Saya di sini untuk membantu pemilik rumah. Jangan ganggu saya lagi. Dari wajah Anda terlihat. Anda baru saja mengalami kesulitan yang membuat Anda gelisah. Ini sepertinya masalah uang. Ada masalah hukum. Jadi, Anda muncul niat untuk melompat ke sungai. Apakah Anda yang mereka kirim? Katakan padanya untuk kembali. Saya tidak akan merendahkan diri untuk menjual warisan keluarga. Ah tidak. Sungguh, saya adalah manajer properti. Saya merasakan uang 5 saudara Anda di pinggangnya. Itulah sebabnya saya datang. 5 saudara Anda ini sulit didapat. Jika saya bisa membantu Anda menyelesaikannya. Bisakah Anda memberikan uang 5 saudara itu kepada saya? Kau benar-benar membantuku. Kau memang bisa membantuku. Kau ambil 5 uang kuil itu dan goyangkan 3 kali. Tidak perlu berbicara. Untuk gunung dan untuk air, gunung dan air memiliki kayu. Kau sebelumnya menjalankan bisnis kayu, bukan? Iya. Kemudian karena bermain dengan barang antik dan batu giok, jadi mengalami kebangkrutan finansial. Betul. Kau ini kejam. Karena perempuan, terjerat masalah hukum, persahabatan retak, ada orang jahat di samping. Lalu bagaimana? Apakah aku masih punya harapan?
Ada. Kamu tinggal pilih satu kata. Sebelumnya aku menjalankan bisnis kayu. Kemudian aku bertemu Aju yang menjalankan bisnis perhiasan. Aku tertarik dengan penampilannya. Akhirnya aku menginvestasikan seluruh asetku yang bernilai 150 juta ke industri yang diharapkan. Mula-mula ingin mendapatkan keuntungan besar dan hasilnya. Sekarang mau mengatakan, satu kata yang ingin disampaikan adalah hancur. Satu kata yang ingin disampaikan. Kembali ke kejayaan bintang. Tuan penyelubung selatan dan ular. Bergerak di antara ular. Kamu memang masih memiliki satu kesempatan. Apa kesempatan yang saya miliki? Cepat katakan padaku. Kau pergi ke selatan mencari. Mencari teman yang bernama Jin. Yang bernama Jin atau Ge. Selatan. Di selatan saya tidak memiliki teman dekat. Uang, tunggu sebentar. Namanya Uang. Sepertinya 3 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang mahasiswa di kereta api. Dia bernama Uang. Dia mencuri barang orang lain. Saya membantunya menjadi saksi. Dia dibebaskan dari tuduhan. Itu dia. Itu dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia saat itu hanyalah seorang mahasiswa miskin di pegunungan. Sekalipun sekarang lulus, dia hanya jadi pekerja kantoran. Apa yang bisa dia bantu saya? Kenapa kamu meremehkan orang dari pegunungan? Kamu harus pergi ke selatan untuk mencarinya. Jika itu berfungsi, kamu bisa memberikan 5 uang koin kaisar yang kamu pegang kepadaku. Baik. Sekarang kembali dan cari kontaknya. Kamu harus ingat, jangan memberikan nasihat kosong tanpa tindakan, agar tidak terseret oleh takdir yang berbalik menyerangmu. Kakek, aku akan memberikan kekuasaan Kaisar Wu besar kepada 1.5.000. Halo, Cheng Sheng, cepatlah kembali, perusahaan kita bermasalah. Oh baik. Cheng Sheng, cepatlah kembali, ada masalah nih. Baik. Kalian ini tidak memenuhi standar pemadam kebakaran. Hari ini harus berhenti sejenak. Bawa dia pergi. Cepat pergi. Berhenti, semua berhenti. Kenapa di mana-mana ada kamu si bodoh? Kamu ini ngapain sih? Su tahu, kamu belum puas diambil kemarinnya. Hari ini coba sekali lagi, deh. Tahu siapa ini? Kepala tim Wang dari Dinas Pemadam Kebakaran. Ada yang melaporkan bahwa ada masalah kebakaran di properti King Tian. Hari ini tim Wang datang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Apakah kamu masih ada masalah? 1 bulan penataan butuh lebih dari 10 hari. Kalau begini perusahaan kita akan dikeluarkan. Kamu mundur sedikit. Jangan sampai kamu terluka. Ya, jangan bertindak sembarangan. Song Wentao memang sengaja. Tentang Santau yang melompat dari gedung kali ini tidak berhasil. Kali ini, Kapten Wang ini juga bukan aktor yang kamu cari, kan? Kali ini, Kapten Wang ini juga bukan aktor yang kamu cari, kan? Jangan bicara sembarangan. Ini adalah pemeriksaan rutin. Hati-hati, aku bisa membawamu ke kantor polisi. Wajah orang ini tidak seperti penjahat biasa. Dia memiliki mata kecil dan berwibawa. Pasti dia punya cerita. Mengapa masih bengong? Buruan pergi. Sergean Wang sudah bilang. Penertiban industri. Lihat sini sangat ramai ya. Tuan Niu, kenapa Anda datang? Saya datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. 5 uang ini milik Anda. Apa yang terjadi ini? Tim Wang dari pemadam kebakaran datang untuk memeriksa. Katanya kita harus berhenti beroperasi dan menata ulang. Kapten Wang melihat mata dalam. Saya berurusan dengan kayu. Sering berinteraksi dengan pasukan pemadam kebakaran Anda. Hubungan Anda dengan saudara itu cukup baik.
Mungkin saya bisa menelepon dan bertanya. Tidak perlu mengganggu kepala besar untuk hal-hal kecil ini. Menurut saya masalah Anda tidak terlalu besar. Coba perbaiki nanti. Siusu, ayo kita pergi. Aku rasa masalah kalian tidak besar. Lakukan perawatan rutin. Siusu, ayo kita pergi. Hei, Tim Huang. Kita pergi seperti ini saja. Jangan lagi meneleponku untuk hal-hal yang tidak kamu pahami. Tim Huang, tunggu aku, Tim Huang. Terima kasih, Liu Song. Tidak apa-apa, ini semua palsu. Aku sudah lama menyadarinya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan urusanmu, Liu Song? Kau ini. Aku sudah kembali dan menemukan nomor telepon Chen. Dia sekarang sedang membayar di bank. Menikahi putri kepala bank. Dia membuatku mendaftar sebuah perusahaan di sini. Saya mengajukan dana dukungan untuk usaha kecil. 10 juta? Kalian ada masalah apa? Pak Su, kau benar-benar menemukan karyawan yang baik. Tidak banyak bicara lagi. Saya harus segera berangkat. Xiao Chen, ingat ya, saat aku bangkit kembali, pasti akan membawamu pergi. Hati-hati di jalan, Bos Niu. Kamu lihat tidak? Kalau kamu masih tidak menghargai aku dengan baik, aku benar-benar akan diambil orang lain. Kamu lihat tidak? Kalau kamu masih tidak menghargai aku dengan baik, aku benar-benar akan diambil orang lain. Baiklah, demi kamu yang sekali lagi membantu perusahaan diet. Malam ini aku akan masak makanan enak untukmu. Aku tahu itu yang terbaik. Ada apa ini? Lepaskan kamu. Di perusahaan bisa menjaga citra seperti ini. Jangan lagi berteriak sembarangan. Dengar. Nanti di kantor panggil bos. Tidak asal panggil. Sayang, masakanmu enak sekali. Kenapa kamu tidak makan lebih banyak? Saya sedang diet. Kamu makan saja dengan senang hati. Istri, kau benar-benar kurus di tempat yang seharusnya kurus. Dan berisi di tempat yang seharusnya berisi. Berimbun lemak. Aku benar-benar ingin menggigit satu kali. Kau buta apa yang kau lakukan? Aku akan usir kau jika kau terus bicara omong kosong. Oh jangan. Hahaha. Sayang, malam ini. Aku hari ini tidak bisa minum. Kamu pakai air siapa dulu? Baiklah. Kamu dulu mandi. Baiklah. Sayang, aku sudah mencuci. Mana orangnya? Tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya. Oh, bunga kabupaten. Kakek sekarang juga tidak tahu bagaimana. Sebagian besar pemilik toko di dalam hati mereka pada dasarnya mendengarkan saya. Bisa masuk. Jika bukan karena saya sudah keluar. Wangi menyegarkan. Mengacaukan pikiran saya. Oh, mengapa rumah ini dibuat begitu wangi? Mantra saya pun menjadi salah. Apa Xiao Xin sebenarnya menyukaiku? Sukian sebenarnya suka aku atau tidak ya? Hati perempuan seperti jarum di dasar laut. Tidak mau, tidak mau. Hei, Nona Bai, kenapa tiba-tiba teringat padaku? Sekarang kamu menyimpan kekasih di rumah emas. Aku kira kamu sudah melupakan aku. Aku ingin menyembunyikan seorang gadis di rumah emas. Tapi aku juga bisa menyembunyikannya. Apa ada yang terjadi? Katakan apa masalahnya? Memang benar, aku mencari bantuanmu. Apa ada keuntungan bagiku? Oh, tunggu sebentar. Suking mengirim pesan padaku. Dia minta saya untuk menemuinya sekarang. Aduh, nanti saya bicarakan lagi ya. Saya akan datang menjemputmu besok siang jam 12 ya. Aduh, nanti saya bicarakan lagi. Kamu kenapa? Ada apa? Saya ingin membahas sesuatu denganmu. Ada apa? Ayo sini. Kak, ada apa?
Ayo sini. Sebenarnya ada apa? Ada masalah? Masalah besar? Hal yang baik. Apa masalahnya? Kau tidak berpikir untuk menikahiku, kan? Kamu bisa sedikit serius tidak? 3 kalimat tidak lepas dari urusan pernikahan. Lihat ini. Ini apa? Aku juga tidak mengerti. Ini adalah dokumen tender untuk perekrutan properti universitas. Kamu memanggilku datang malam-malam. Hanya untuk melihat ini, kalau aku mengerti juga tidak masalah. Aku tidak mengerti kenapa kamu memanggilku untuk menemanmu. Kamu tahu berapa banyak uang yang salah jika proyek ini salah? Berapa banyak? 300.000, itu 300 juta. Apa? 300 juta? Wow. Ini RMB tidak akan diproses seperti ini. Apa 300 juta? Wow. Ini uang renminbi juga tidak memberikan lembaran sebesar ini. Saya sudah menghitung. Mengabaikan semua pengeluaran. Jika dikelola dengan baik, laba bersih dalam setahun bisa lebih dari 70%. Jika terus seperti ini, tidak sampai 3 tahun, perusahaan kami akan go public. Kamu belum ngomong apa-apa. Kenapa terus ngomong yang aneh-aneh? Aduh, aku tidak bercanda denganmu. Cepat datang dan bantu aku dengan koordinat. Koordinat itu aku ahli. Kakekku mengajarkan koordinat sejak kecil. Aku bilangnya, aku adalah orang pertama di koordinat kampung Gangtou. Kau bisa saja bicara. Kau tidak percaya ya? Tunggu saja. Nah, ini adalah tanda yang kau buat. Iya, ini adalah tanda warisan keluarga Chen kami. Aku bilang padamu, tunjuk di mana, tusuk di situ. Ini adalah lemak warisan keluarga Chen kami. Aku bilang padamu, tunjuk di mana, tusuk di situ. Ini adalah tato. Kamu bukan orang biasa. Kamu benar-benar luar biasa. Ayo, aku akan tunjukkan apa itu Piaoshu. Sayang, aku mau tanya sesuatu. Katakanlah, seberapa besar kemungkinan kamu punya anak? Sekarang bukan hanya perusahaan properti kita di Kinceng yang bersaing. Sementara kota-kota lain juga datang untuk bersaing. Tentu saja pesaing utama tetaplah perusahaan milik keluarga kita dan keluarga yang. Jika kamu yakin, menurutku kemungkinannya hanya 1%. Bukan? 1%. Itu bukan berarti tidak ada? Mengapa kamu memanggilku kalau tidak ada peluang? Saya kembali tidur. Hei, kamu tahu ini urusan perusahaan. Kamu juga karyawan perusahaan. Kamu punya kewajiban untuk menemani bos lembur. Hei, tidak boleh pergi. Ini urusan perusahaan. Kamu juga karyawan perusahaan. Kamu punya kewajiban untuk menemani bos lembur. Jangan buang-buang tenaga ini. Aku akan mengatur sebuah skenario untukmu. Pastikan kamu bisa mendapatkan 300 juta ini. Kamu bisa bicara besar ya. Jika kamu punya kemampuan ini, kenapa sekarang masih dalam keadaan miskin seperti ini? Kami punya Tuhan. Tidak boleh mengatur keberuntungan finansial untuk diri sendiri. Ini akan mendatangkan kutukan dari langit. Akan mengurangi umur. Tapi kamu adalah istriku. Aku rela. Hahaha, aku rasa lebih baik jangan. Jangan sampai kamu membuat masalah dan menyalahkanku. Aku masih harus menjaga kamu seumur hidupku. Jika kamu merasa lelah, berbaringlah dan istirahat. Malam ini saya tidak bisa tidur. Tuan Su. Maaf, Tuan Su. Saya tidak tahu Anda sedang istirahat di sini. Saya tidak melihat apa-apa. Bukan Xiao Mei. Bukan kamu yang membukanya, kan? Jangan berpikir terlalu banyak. Ada urusan apa kamu mencariku? Ini adalah rencana perbaikan yang diajukan oleh Bully dari komite pemilik. Aku pikir kamu belum datang. Jadi, aku pikir lebih baik meletakkannya di meja kerjamu dulu. Letakkan di sini saja. Sekarang sudah jam berapa? Hampir jam 12 siang. Apa yang saya lakukan? Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu.
Selesai, selesai, selesai. Apa saya datang terlambat? Tidak tahu apakah Bibi sudah datang. Ah, maaf, saya datang terlambat. Kamu datang menjemput saya dengan ini? Kamu jemput aku pakai ini saja. Mobilku hari ini tidak bisa dipakai. Aku juga tidak menemukan mobil lain. Ya sudah pakai ini saja. Ayo, ayo, bawa ini. Baiklah. Nona Bai, mobilmu ini benar-benar bisa dipakai tidak? Kamu bawa aku kemari buat apa? Ini adalah tempat kerja baru saya. Tempat kerja baru. Kamu sudah dapat pekerjaan. Kerja apa? Pengawal pribadi. Bangunan jelek ini. Bos kalian masih bisa menyewa pengawal? Kurangi omong kosong. Cepat pergi. Kamu tidak akan jadi satpam di sini, kan? Kamu mau pergi atau tidak? Kamu mau pergi atau tidak? Bangunan ini sudah ada 4 atau 50 tahun, ya? Masih ada perusahaan yang berfungsi di sini? Yang bekerja di sini. Semuanya adalah hal-hal aneh dan unik. Bukan karena sewa rumah ini murah, tapi sedang melakukan beberapa hal yang tidak Anda mengerti. Energi negatif di kantongmu sangat kuat. Itu adalah ibuku. Siapa dia itu? Aku Xiao Jia. Orang itu teriak-teriak apa? Kita bukan dari sistem yang sama. Kamu adalah petugas keamanan. Saya adalah bodyguard. Kita berdua bukan sistem yang sama. Kamu adalah petugas keamanan. Saya adalah bodyguard. Betul? Kita berdua termasuk dalam sistem keamanan. Tidak bisa dibandingkan denganmu. Ini adalah Master Chen yang saya minta untukmu. Berceritalah tentang urusanmu kepadanya. Master Chen, akhirnya kau datang. Silakan duduk dan bicaralah di kantor saya. Perusahaanmu memberikanmu sebuah kantor. Ya, silakan, silakan duduk. Kantormu bagus nih. Ada tempat tidur juga. Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat katakan urusan pentingnya. Master Chen. Su Bingyu. Saya jaga di sini setiap malam. Tidur saya seperti babi mati. Saya tidak mendengar apa-apa. Setiap pagi bangun, rasa sakit di tubuh ini. Seperti dipukul dengan cambuk. Satu bagian mati, satu bagian mati. Hanya karena hal ini, para petugas keamanan sudah pergi. Hanya tinggal Xiao Jia seorang. HMPH, kenapa kamu masih di sini? Apa kamu tidak takut? Takut? Tapi ada apa yang lebih menakutkan daripada miskin? Master Chen, tolonglah, selamatkan aku. Takut. Tapi ada apa yang lebih menakutkan daripada miskin? Master Chen, selamatkan aku. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Aku bahkan tidak ingin kehilangan nyawaku. Tenang saja, aku ada di sini. Apapun yang jahat tidak akan bisa melarikan diri. Ilmu dewa, langit yang cerah, ilmu bumi, roh yang hidup, satu angkat, 1000 emas, energi roh muncul. Dengan cepat seperti perintah hukum. Mengapa lagi ada murid? Melihat apa? Tahu naga sudah lama tidak terawat, agak tua, juga termasuk yang sangat serius. Mengenai jamuan di samping mayat ini. Sungguh tidak terlihat ada yang aneh. Ayah, kau ada bencana darah. Apa? Aku juga ada bencana darah? Ayah, kau ada bencana darah. Apa? Aku juga ada bencana darah? Ah, Jia bawaan, ini apa? Ayah hanya ingin membuat tongkat taring serigala. Hanya tumbuh satu paku. Kamu tunggu saja. Kapten Bye-Bye.
Perlu saya bantu? Chen Wensheng, saya merasa kamu itu sial bagiku. Setiap kali bertemu denganmu, saya selalu mengalami bencana darah. Ah, sudah kubitung nih. Hitung sebagai perintah nih, tidak bertentangan. Kau buka pintunya. Aku beri kamu sesuatu. Mungkin ini bisa membantumu. Biarkan saja untuk dirinya sendiri. Guru, bagaimana jika pakaian dilepaskan? Katakanlah, saya curiga kali ini. Peristiwa ini disengaja dilakukan oleh seseorang. Atasanmu pernah membuat siapa marah? Baru saja saya datang. Kamu tahu tentang masalah atasanmu. Saya hanya seorang satpam. Masalah atasan saya juga tidak tahu. Karena tidak tahu, maka selanjutnya dengarkan perintahku. Malam ini kamu patroli seperti biasa. Setiap sudut jangan sampai terlewat. Bertindaklah serius. Kembali ke kamar. Tidurlah seperti biasa. Bandara. Seperti kamu begini. Masih bilang tidak. Kamu bilang tidak. Orang dahulu kala bilang Yo Huafei mau menangkap yang jahat. Yo Huajian mau menangkap yang besar. Belum pernah dengar. Itu tidak bisa. Aku biarkan kamu. Nyonya muda. Kamu bilang kamu juga cukup cantik. Mengintimidasi orang ya. Cantik itu apa sih? Siapa yang melihatmu? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Aku hanya ingin memberitahu Long Ming. Oh, Dong Dong yang berusia 7.000 tahun itu. Dong Yong, bos kami. Kamu mengatakan hubungan apa kamu dengannya? Kamu tidak tahu berterima kasih ya? Dia bilang dia akan menikah denganku. Sampai sekarang tidak ada orang yang menceraikanku. Dia juga tidak akan percaya. Dia hanya ingin membuat bisnisnya bangkrut. Jadi mengapa kamu harus memilih gedung ini di antara banyak gedung perkantoran? Para karyawan yang paling menonjol sudah memilih tempat mereka. Aku tidak bisa masuk. Hanya bisa mengubah posisi kursi. Sekarang kelompok sudah dalam keadaan cemas. Kalau bukan karena kehadiran kalian, aku pasti akan membuat perusahaannya bangkrut. Kalau bukan karena pendapat kalian,
Saya akan membuat perusahaannya bangkrut suatu hari nanti. Gadis kecil, kau terlalu naif. Perusahaan ini suatu hari nanti harus dijual. Meskipun kau melakukan beberapa hal aneh untuk menakuti orang, itu hanya masalah harga jual yang tinggi atau rendah bagi pemiliknya. Bukan berarti kau membuat keributan seperti itu. Membuat beberapa orang jujur ini kehilangan pekerjaan mereka. Kau hanya memprihatinkan mereka. Siapa yang kasihanin aku? Kamu ada apa sih untuk dikasihani? Lihat saja apa yang sudah kamu lakukan. Mana yang bisa lebih rendah dari cahaya? Lihat saja kamu cantik. Bagaimana? Mengapa tidak bisa menemukan orang baik dan menikah hidup bersama? Hai. Di rumah ada sapi. Tidak? Biar saya perkenalkan. Apa kamu sakit? Dengan tubuh dan penampilan saya bisa menikah dengan seorang penjual sapi? Apa salahnya dengan penjual sapi? Dengan tubuh dan penampilan saya bisa menikah dengan seorang penjual sapi? Apa salahnya dengan penjual sapi? Satu ekor sapi bisa dijual hampir 10.000 yuan. Dia memelihara hampir 1.000 ekor. Apa itu benar-benar? Kapan kamu akan membawaku untuk bertemu dia? Apakah kita membicarakan hal ini? Aku tanya kamu, kapan petugas keamanan palsu kita akan bangun? Dia baik-baik saja. 2 jam lagi dia akan bangun. Tapi dia baik-baik saja. Kali ini aku tidak akan mengungkapkanmu. Kamu harus berperilaku baik. Semoga kamu tidak lagi menggunakan cara seperti itu di masa depan. Pergi saja. Kaki saya terluka. Saya tidak bisa jalan. Kakak laki-laki, tolong bantu saya. Oh, sudah berapa jam ini? Jika kamu tidak pulang, cucu kamu pasti khawatir. Cepat pergi. Oh Chen Wensheng, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bukankah kamu mengantar gadis itu? Saya memanggil taksi untuknya dan dia pergi sendiri. Jadi kamu tidak perlu mengendarai sepeda listrik untuk mengantarkan pulang. Saya pulang sendiri. Kok? Apa-apa tidak apa-apa. Kamu bilang sahabat desa kamu itu. Rumahnya memang untuk menyusui babi ya? Ya betul. Sapi itu bisa dijual 1 juta. Kurang lebih begitu. Berapa banyak telur bebek di dalamnya? Bukankah aku sudah bilang kepadamu? Kurang lebih ada 1.000 lebih. Kenapa kau tanya ini? Apakah kau ingin aku memperkenalkannya padamu? Bukankah yang kuinginkan hanya berteman saja? Lalu berapakah sebenarnya? Biarkan aku pikirkan. 1, 2, 3 kepala. Apa kamu tidak bilang kurang dari 1.000 kepala? Ya, kurang dari 1.000 kepala. Tolol, sampai jumpa. Betul, sampai jumpa lagi. Apakah aku salah bicara? Mengapa kalian semua seperti ini? Sampai jumpa. Apa salah saya bicara? Kenapa kalian semua seperti ini? Istri, saya katakan, kamu bicaralah. Keamanan perusahaan kita tidak bisa dipakai lagi satupun. Tidak ada yang mendengarku. Sepertinya saya bukan manajer properti perusahaan kita. Semua harus diganti. Apa kualifikasi kamu untuk bicara di sini? Mengapa aku tidak boleh pergi? Kamu merasa penampilanmu seperti manajer properti? Aku bilang padamu, jangan pakai pakaian. Harusnya pakai pakaian yang rusak. Apakah pakaianmu nyaman dipakai? Nenek, apa yang terjadi? Mengapa kamu marah begitu? Berapa kali aku sudah bilang padamu? Jangan panggil aku istrimu. Baiklah, kau jangan marah lagi. Nanti aku akan ganti baju kerjaku setelah pulang. Kau bisa pergi sekarang. Aku sedang tidak mood. Aku tidak ingin bertemu siapapun. Bukan berarti kamu bisa mengatakan apa saja. Pada akhirnya, kita berdua akan menjadi satu keluarga. Aku akan membantumu. Siapa yang bilang dia termasuk dalam keluargamu? Keluarlah. Pada akhirnya, kita berdua akan menjadi satu keluarga. Aku akan membantumu. Siapa yang bilang dia termasuk dalam keluargamu? Keluarlah. Maaf. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Chen Sheng. Aku tidak ingin membebanimu lagi. Kopi ini bukan alkohol. Kenapa harus minum sebanyak itu?
Aku sedang tidak mood, jadi aku mengajakmu keluar untuk duduk. Kamu tidak membawaku ke pub. Kamu membawaku ke kafe untuk apa? Ini kamu tidak paham, kan? Mods buruk justru butuh ke kafe. Minum secangkir kopi pahit. Sekejap saja, suasana hatimu jadi manis. Kamu masih mengerti aku, ya? Minum secangkir kopi pahit. Tiba-tiba perasaanmu menjadi manis. Atau kau memahamiku? Mengapa kau masih putih begitu? Mengapa kau masih tidak serius begitu? Bagaimana dengan istri kecilmu? Kawin sudahkah? Semuanya sudah siap. Hanya kurang sedikit. Salahnya di mana? Dia setuju untuk terlibat. Aku bilang kamu tidak bisa mengatur ini. Dia bagaimana bisa memilihmu? Iya, kalau tidak, orang itu tidak akan bilang, suruh aku pergi ya sudah. Sudahlah, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan lagi. Hari ini aku panggil kamu ke sini. Aku ingin kamu membantuku mengatakan sesuatu. Perasaanku tidak baik. Sangguan tidak peduli. Bos, tolong buatkan satu cangkir kopi yang paling pahit. Biar dia sadar. Sadar. Tidak usah, tidak usah. Ini lebih pahit daripada ramuan obat tradisional yang dibuat kakekku. Apa urusanmu dulu? Bukannya pekerjaanmu sudah kau tinggalkan? Lalu baru-baru ini ada seorang kaya raya yang ingin mencari penjaga pribadi untuk istrinya. Bisakah kamu menghitung apakah ini masuk akal? Lalu baru-baru ini ada seorang kaya raya yang ingin mencari penjaga pribadi untuk istrinya. Bisakah kamu menghitung apakah ini masuk akal? Goyang 3 kali sambil memikirkan hal ini. Ada apa? Saya tahu mengapa Suking marah kepada saya. Pasti karena masalah properti sekolah yang belum selesai. Bro, bisakah kamu tidak terkejut seperti ini pada saat-saat seperti ini? Maaf ya, saya. Saya baru ingat. Tunggu sebentar. Saya akan menelepon. Bicara dari mana? Hei sayang. Ada apa? Kamu pergi kemana? Aku di kafe bersama pacarku minum kopi. Cheng Sheng, kamu pergi kemana? Aku di kafe bersama seorang teman minum kopi. Di sini kamu bisa punya teman apa? Jangan-jangan dia pergi kencan dengan Fang Fang. Bukan. Pergi sama Fang Fang. Kau hebat juga ya. Apa kau tidak dekat dengan San Jiao? Tidak ada kok. Ini semua karena pesona sialan saya. Perempuan penggoda. Kolai. Dia adalah wanita jalang. Wajah cantik. Aku melihat wajahmu yang cantik dan tubuhmu yang bagus. Wanita seperti kau yang berpayudara besar tapi bodoh. Paling mudah terjerumus. Terima kasih telah memuji saya. Tapi aku bilang pada Chen Wen. Tidak ada apa-apa. Dia datang ke sini mencarimu. Atau aku yang membantunya menemukan alamatmu. Kamu adalah pengawal pribadi Bai Xinlu. Kamu adalah pengawal pribadi Bai King Liu. Kamu benar-benar seorang pengawal ya. Masih berurusan dengan kesehatan ya hahaha. Aduh, kamu ngapain sih? Ada urusan apa dengan saya? Nah, saya perkenalkan. Ini adalah istriku, Su King. Siapa istrinya? Chen Wensheng. Orang lain tidak mau memperhatikanmu. Kenapa kamu masih berusaha mendekat padaku? Dia karyawanmu. Aku belum memecatnya. Apa salahnya dia karyawanmu? Sekarang dia adalah pacarku. Ren Shengge. Kamu di sini ngapain? Hei, lepaskan saya. Lepaskan saya. Saya baru saja berpikir untuk mencari kamu secara langsung. Tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Kalian bertiga lagi main apa sih? Kamu mau terima kasih untuk apa?
Apakah kau masih ingat Emer Chai? Kau bilang dia tidak akan bertahan hidup hari itu. Aku mendengar kata-katamu. Aku menyerahkan Emer Chai kepada Direktur San. Ternyata Emer Chai tiba-tiba mengalami serangan jantung saat pemeriksaan dan meninggal. Direktur San harus menanggung masalah hukumnya. Aku naik jabatan dengan lancar. Dia memang benar-benar keberuntunganku. Hei Suking, jangan pergi ya. Kita bicara pelan-pelan. Aku salah? Kamu mau bicara apa? Teleponnya masih belum putus. Hei, orangnya sudah pergi. Jadi jangan teriak lagi. Bro Tato, bagaimana kalau kamu meramal untukku juga? Lihat apakah kita ada jodoh. Hei hei hei, kamu sudah menabrak. Jangan bercanda lagi. Kita bicara lagi setelah kembali. Berikan aku uang 5 itu. Aku tidak akan memberikannya. Kalau tidak memberikanku, aku juga tidak akan memberimu. Kamu seorang dokter kedokteran barat. Apa yang kamu lakukan di sini untuk meramal? Kamu segera berikan uang untuk sawah itu kepadaku. Atau juga boleh. Ada dua kondisi. Entah kamu memanggilku dokter Tionghoa, atau kamu menjadikanku pacarku. Aku lebih baik meramalkan nasibmu saja. Yang bilang salaman sambil menutup mata dan menggelengkan 3 kali. Lalu lemparkan ke atas meja. Chen Wensheng, kembalilah padaku. Shen Feisheng, kau brengsek. Kau tunggu saja. Sayang, aku sudah kembali. Sayang, aku sudah kembali. Kenapa? Kau mau mengusirku? Begitu banyak wanita cantik mengelilingimu. Aku ini apa ya? Lebih baik kamu cari yang lain saja. Bukan begitu. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya si Liu itu. Dia membantuku mencarimu. Saat aku paling kesulitan. Nah, Zhang Jiao Jiao ini. Bukannya kamu bilang minta tolong untuk janji dengannya? Aku cuma minta tolong untuk urusan kakeknya. Tidak ada yang bilang untuk dekat dengannya. Apa sebenarnya terjadi antara kalian berdua? Hanya begitu saja. Bukan. Memang tidak ada apa-apa. Saya pikir sementara saya akan mencarimu dan menikah denganmu. Oh Suewen tidak memiliki sedikit pun minat pada Anda. Namun setelah berinteraksi selama beberapa hari ini, saya merasa Anda cukup baik. Anda adalah orang yang bisa diandalkan. Namun hari ini Anda. Hmm, ya. Eh, ya saya memukul wajah. Kenapa kamu menutup dada? Dada tiba-tiba sakit sebentar. Apakah kamu baik-baik saja? Tadi saat aku menggenggam tanganmu, aku merasa seperti tersengat listrik. Merasa ada seekor rusa kecil yang berlari-lari di dadaku. Sangat menjengkelkan, tidak ada yang baru. Aduh, jangan marah lagi. Aku tersenyum seketika. Ah, kenapa aku mulai tertarik pada orang kampung ini? Selesai, aku mungkin akan terjebak. San Wentao. Lagi dia orang ini. Hari ini kita selesaikan saja ya. Kamu jangan pergi sendirian, aku tidak tenang. Hei, tidak peduli sama aku ya. Hihihi. Aku punya cara agar ketiga anak muda Mi bisa benar-benar menyerah padamu. Apa cara? Segera menikah denganku, lalu masuk ke kamar pengantin. Dengan cara ini, aku bisa menyelesaikan masalahku, dan juga menyelesaikan kesedihanmu. Kita berdua untung. Menikah adalah hal yang besar. Aku perlu memikirkan ini dengan baik. Segera akan tiba tanggal 15 Agustus. Jika aku mati, tidak ada yang melindungimu. Jangan bicara. Mereka sudah merindukannya lagi. Chen tahu bajingan ini. Makan dengan rakus, semoga tidak mati dengan baik.
Shen tahu bajingan ini. Makan dari dua sisi, semoga tidak mati dengan baik. Shukin, kamu benar-benar merasa nyaman dengan kehidupan seperti ini sekarang? Kamu kembali ke gunung bersamaku. Di sana tidak ada persaingan, tidak ada perbandingan. Dengan kemampuanmu, kita bisa membuat hidup yang baik di sana juga. Aku tidak bisa pergi. Setidaknya sekarang aku tidak bisa pergi. Di sini ada beberapa hal yang belum saya lepaskan. Apa itu? Yuting, apakah saya sudah memanggilmu? Harus pergi juga. Kalau tidak pergi, orang akan mengembalikanmu. Saya akan memberitahunya. Ada yang melaporkan bahwa pemadam kebakaran di properti King Tian kalian bermasalah. Perlu ditutup sementara. Tuan Su, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan tempat ini? Hari ini saya sudah menyelesaikan kontrak dengan perusahaan pengelola. Pemimpin baru akan datang untuk mengambil alih sore ini. Kalian lakukan yang terbaik. Meskipun kami tidak mendapatkan kontrak pengelolaan properti sekolah kali ini, tetapi ini cukup untuk membuktikan bahwa dengan kualifikasi perusahaan kami saat ini, kami bisa bersaing dengan perusahaan pengelola besar. Dan perusahaan sekarang sudah menunjukkan perbaikan. Mengapa kamu masih pergi? Saya tidak ingin lagi berkelahi dengan ketiga putra tuan keluarga Su. Saya tidak mau lagi melihat Suen Tao yang tidak tahu malu itu. Saya juga tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga Su. Saya ingin menyelesaikan semuanya di sini. Chen Wensheng benar. Saya tidak bahagia. Saya juga harus memiliki hidup baru. Chen Wensheng berkata benar. Saya tidak bahagia. Saya juga seharusnya memiliki kehidupan baru. Sangat membuat saya marah. Bukan saya yang mengomel padamu, tapi sekumpulan petugas keamanan ini. Apapun yang mereka lakukan tidak ada yang benar. Makan apapun tidak ada yang tersisa. Selama dia menjadi satpam di desa kami, 3 hari, saya akan membuatnya patuh sepenuhnya. Kalau saya bilang ini mangkuk, dia bahkan tidak berani bilang ini cangkir. Apakah desa pegunungan kalian benar-benar sebaik itu? Tentu saja. Desa pegunungan kami. Tidak hanya lingkungannya baik, pemandangannya bagus, yang lebih penting adalah orangnya juga baik. Hanya 3.000, kamu tidak mengunci pintu. Bahkan satu paku pun tidak bisa hilang. Kalau kamu buka perusahaan properti di desa kami. Saya bilang ya, bahkan keamanan pun tidak perlu disewa. Benar. Sepertinya di desa kami juga tidak perlu perusahaan properti. Wensheng, bos Su sudah menjual properti King Tian. Apa? Bos Su sudah menjual properti King Tian. Apa? Kenapa? Saya tidak mau bekerja. Ingin menjalani hari-hari santai. Jika kamu berpikir begitu, itu benar. Apa ada yang bisa dilakukan di perusahaan jelekmu ini? Melayani kakek kemudian nenek. Siapa saja yang tinggal di sini bisa datang untuk mencaci maki. Kau pulang ke desa bersamaku. Aku akan pergi ke kantor desa dan mendapatkan pos kepala desa untukmu. Ini jauh lebih menakjubkan. Mengapa? Kau ketawa apa? Kamu juga harus kembali. Aku akan membuatmu menjadi sekretaris desa. Biarkan aku jelaskan padamu. Kalian berdua di desa. Kalian harus berjalan dengan teguh. Berjalanlah dengan teguh. Bukankah Rainsheng berjalan seperti kepiting? Cukup, jangan bercanda lagi. Segera bantu saya bereskan barang-barang ini. Su Qiang. Sepertinya saya tidak bisa membantumu beres-beres. Ya, ini. Sepertinya ada masalah dengan Liu yang besar. Saya harus segera pergi ke sana. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu dengan mobil. Ayo, ayo, ayo. Sepertinya Liu sudah mengalami masalah. Aku harus segera pergi ke sana. Ayo, aku akan mengantarmu dengan mobil. Shen Wensheng, kamu tidak salah perhitungan. Ternyata Pak Lin berniat jahat terhadap Nyonya Lin. Apa yang terjadi? Itu hari di kafe. Liu yang aslinya memintaku menghitung urusan pekerjaannya. Ini bukan karena kamu yang mengacaukan semuanya? Katakan yang penting. Setelah itu aku melengkapinya. Oh ya begitu.
Saya mengambil pekerjaan sebagai pengawal pribadi, melindungi istri seorang miliarder. Chen Wensheng melihat dari gambar bahwa bos saya memiliki istri yang berpotensi membahayakan. Lalu menikah dengan saya. Lalu bagaimana? Mari kita amati lagi. Ayo saya tunjukkan kepada kalian. Pertempuran seribu iblis. Kamu bilang apa? Ritual malam 100 hantu. Kamu bilang apa? Dukun dingin itu dalam ritual malam 100 hantu memanggil ratusan hantu di malam hari. Menggunakan hantu-hantu itu dengan diam-diam mengambil kerangka jiwa Nyonya Lin. Mengapa dia ingin menyakiti istrinya? Saya sudah mencari tahu. Meskipun Bos Lin memiliki posisi tinggi dan berkuasa, tetapi kekuasaan keuangan ada di tangan istrinya. Dan dia juga punya istri muda di luar negeri. Sungguh licik. Kalau sudah kaya, pasti akan ada pujian. Jangan bicara seperti itu. Orang ini sudah berubah. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Hanya hati yang rusak yang bisa merusak orang. ATS. Hei. Dia datang. Haha. Haha ingin bermain denganku. Ini adalah taktik serangan dari samping. Kamu masih terlalu muda. Taois tua. Seorang yang belajar tentang Tao, harusnya berbuat baik untuk rakyat. Menggunakan formasi seribu hantu malam itu untuk mencuri dan membunuh. Kamu tidak menghargai etika persaudaraan. Umurmu yang masih muda ini juga berani menyerang formasiku. Sepertinya kamu juga seorang Taois. Tidak berani menjadi junior, hanya mengambil. Yan, lepaskan dia. Kita segera keluar. Ingin pergi. Mudah untuk bertemu, namun sulit untuk pergi. Ingin pergi, mudah untuk bertemu. Kalau pergi, itu akan sulit. Tuan Lin sudah memberi perintah. Jika orang lain tahu tentang ini, aku akan mati. Jadi, demi menyelamatkan nyawaku, aku hanya bisa mengorbankan kalian. Tuan San, kami sudah tahu tentang urusanmu dengan Tuan Lin. Sekarang, berhentilah sebelum terlambat. Kamu pasti bodyguard wanita yang dikirim oleh Emerlin. Gadis cantik seperti dirimu seharusnya bisa mengandalkan penampilan, namun kamu malah mengandalkan kemampuan. Jangan campuri urusan ini. Setelah aku selesai, aku bisa membiarkanmu hidup. Tidak perlu menjadi bodyguard. Kamu bisa jadi istri. Aku akan melayanimu dengan baik, bagaimana? Haha, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau malah lebih tidak tahu malu dibanding dia. Kau bisa marahinya, terus kenapa kamu bawaku? Kau bawa aku untuk apa? Chen Wensheng, cepat bawa bayi King Liu pergi. Tidak perlu khawatirkan aku. Saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tidak ada yang layak untuk dikenang. Saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Tidak ada yang layak untuk dikenang. Apa yang kamu bicarakan? Hal yang paling seharusnya kamu lakukan adalah menikah denganku. Kamu belum melakukan apa-apa. Tenang saja, aku ada di sini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mengalami masalah. Kalian sudah selesai? Sangat mengganggu, tidak bisa diam. Maafkan aku. Ah, tidak apa-apa kan? Jika tidak ada masalah, cepat antarkan sayang, cepat. Ini yang kau berikan. Kamu telah melindungiku. Tidak apa-apa. Hei, jangan pergi. Berhati-hatilah dengan Dao yang tua. Mari kita adu kemampuan. Sungguh tidak tahu malu. Ayo. Anak muda, kamu masih mau bertanding? Anak muda, kamu masih mau bertanding? Ah, hati-hati.
Tidak menyangka kekuatanmu benar-benar besar, ya. Sakit? Kalau sakit, teriak saja. Aduh aduh aduh. Kembali dan beritahu Bos Lin. Di masa depan, bekerja harus punya hati nurani. Ah, ah, ah. Ambil senjatanya. Ambil senjatanya. Ambil senjatanya. Suking. 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 Suking, Suking. Suking. Apakah kamu baik-baik saja? Su Jing. Telepon seluler tidak bisa digunakan. Tidak apa-apa, ponsel ini. Suking. Dia kenapa pingsan lagi? Mungkin dia terkejut. Oh oh. Daliao, kamu tidak apa-apa kan, Daliao? Ah, ya. Daliu, Daliu, Daliu. Kamu sendiri ya, Daliu? Saya tidak bisa mengemudi. Saya hanya pernah mengendarai traktor di desa. Daliu. Shuchang, kamu masih muda kan? Sukiang, kamu sudah bangun? Mengapa kamu ada di sini? Ah, kamu terluka, tapi tidak apa-apa yang besar. Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Kamu menyelamatkan aku. Ponsel ini rusak. Nanti aku kirim satu lagi padamu. Ah, mari kita simpan sebagai kenang-kenangan. Saya rasa ponsel saya ini juga cukup baik. Bukan begitu? Saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Ayo Anda bicara dulu. Ayo Anda bicara dulu. Saya pikir-pikir. Saya bersiap untuk pulang. Mengapa pengalaman yang terjadi dalam waktu ini lebih banyak daripada yang saya alami di gunung selama lebih dari 20 tahun? Membuat saya memahami satu hal. Apa itu? Perhitungan manusia tidak sebanding dengan takdir. Nasib ini ya, pada akhirnya bukanlah sesuatu yang bisa dihitung. Apa kamu benar-benar ingin menyerah seperti ini? Apa kamu benar-benar ingin menyerah seperti ini? Aku tidak ingin menyerah, kok. Aku hanya merasa kamu sekarang sudah menyerahkan perusahaan. Dan aku juga tidak bisa membiarkanmu menanggung aku, kan? Aku hanya ingin pulang sebentar untuk melihat kakekku bagaimana. Lalu apa? Lalu mendalami jalan spiritual. Mengasah diri. Sungguh naif sekali. Kenapa kamu tidak mengerti mengapa saya harus menyerahkan perusahaan ini? Sebelum Suki yang pergi, saya ingin memberikanmu sebuah hadiah. Hadiah apa? Tunggu sebentar. Ini adalah piala Kinggong yang menyerap energi langit dan bumi. Memiliki fungsi untuk menenangkan rumah dan mengusir roh jahat. Dengan dia di sini, aku merasa lebih tenang sedikit. Kamu pergi begitu saja ya? Aku tidak berniat untuk pergi. Aku hanya ke toilet. Silakan pergi. Bocah nakal. Selama ini kemana saja kamu? Tidak bilang-bilang aku, kasih tahu aku. Wen Sheng, kamu juga sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya membangun sebuah keluarga. Kakek sudah tidak punya banyak waktu. Tidak bisa membiarkanmu bersembunyi di gunung seumur hidup. Aku akan meramalkan untukmu. Gadis Suking itu memiliki takdir untuk menikah. Apakah bisa memanfaatkannya tergantung padamu sendiri. Saya pergi ke kamar mandi.
HM, kamu pergi saja. Berikan aku beberapa merah cinnabar untuk cucuku. Simbol takdir yang sia-sia. Semoga ia berhasil. Kamu anjing mati itu. Lihatlah, hari ini aku tidak akan merebusmu. Saya hanya punya sedikit cinnabar ini. Kau ular anjing ini. Lihat saja, hari ini aku akan merebusmu. Saya hanya punya sedikit untuk membunuh. Yeye. Apa? Saya punya 5 lengan dan 3 pengendara. Karena kakek sudah bilang begitu, maka saya juga hanya bisa melakukannya. Percayalah pada kakek. Saya ada urusan. Baik hati tapi tidak benar. Saya akan ambil sedikit cinnabar. Semua akan kamu hancurkan. Kalau rusak jangan dibakar. Xiao tidak pernah keluar gunung. Sekarang juga tidak tahu bagaimana. Jangan salahkan kakek. Kakek tidak akan melakukan seperti itu. Bagaimana kamu bisa menemukan istri yang baik? Apa yang terjadi? Sepertinya aku tahu tujuan kakek. Sepertinya aku tahu tentang mimpi kakek. Aku tahu. Apa yang kamu tahu? Aku tahu. Kenapa kamu hanya membuka mulut tapi tidak bicara? Apa sebenarnya yang kamu ketahui? Tertawa bodoh. Rahasia tidak boleh diungkapkan. Chen Wensheng, kamu baik-baik saja kan? Kamu sedang bersembunyi apa? Oh, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tidak bisa. Tidak bisa. Suking, buka pintu. Suking, ini aku. Cepat buka pintu. Ada apa? Kamu datang untuk apa? Suking. Saudara tiga memohon padamu. Menikahilah tuan muda ketiga keluargamu. Bagaimana memohon padamu? Menikahilah tuan muda ketiga keluargamu. Atau mereka akan memukul aku mati-matian. Aku sudah membayar utangku kepadanya. Mengapa dia masih ingin memukulku? Kamu ngapain? Kakak, jangan meremehkan diri sendiri. Pulangkan sapi itu. Katakan bahwa kamu pasti bisa menikahi putra ketiga keluarga kamu. Kalau tidak, pulangkan kepalanya sebagai penjara. Suwenta. Kamu tahu ini namanya apa? Ini adalah akibat dari kesalahan yang tidak termaafkan, akibat dari perbuatanmu sendiri. Tidak bisa hidup. Master Chen, Master Chen. Tolong saya, cepat tolong saya. Saya tahu kamu bisa meramalkan. Kalau tidak, hitunglah untukku seorang istri. Jika kamu melepaskan Sukin, itu sama dengan melepaskan saya. Kamu pikir saya lagi beli sayur di pasar? Kol ini tidak bagus. Aku ganti pohon yang lainnya. Aku bilang sama kamu ya. Meskipun Suking tidak menikahiku, dia juga tidak mungkin menikah dengan orang lain, Mijia Sanshao. Siapa bilang kamu tidak menikah? Sekarang aku sudah memutuskan. Aku akan menikah denganmu. Siapa bilang aku tidak akan menikah? Sekarang aku sudah memutuskan. Aku akan menikah denganmu. Apa? Kau tidak bisa melihatnya sebentar lagi. Kau malah lari ke sini? Ya ampun. Kalian berdua tidak sedang berurusan dengannya? Siapa yang berurusan dengannya? Uangnya sudah dibayar kepada kami. Kami bekerja demi uang. Sekarang bos kami adalah San Shao dari Mijia. Ada apa? Ayo cepat pergi. Tolong, selamatkan aku. Aku. Uang memang benda yang bagus. Dai Liu. Selama ini terima kasih sudah membantuku ya. Kalau bukan karena kamu, mungkin sampai sekarang aku masih belum bisa menemukan Sukin. Kapan kamu jadi begitu cemburu? Jangan lupa kirim aku permen pernikahanmu ya. Aduh, aku menikah di pegunungan, cukup jauh.
Apa maksudnya? Kenapa tidak mau menjawabku? Tidak, tidak. Aku hanya khawatir kamu tidak terbiasa di daerah terpencil. Jangan lupa, profesiku adalah pengawal. Apa situasi buruk yang tidak bisa aku hadapi? Apa kamu takut aku merebutmu? Apa kamu takut aku merebutmu? Haha, mana ada? Aduh, sudah. Aku pergi, aku pergi. Bodoh, jangan biarkan aku menemui kamu di kehidupan selanjutnya. Kalau tidak, aku pasti tidak akan melepasmu. Xiao Chen benar-benar akan pergi. Iya. Oh, iya, Tuan. Ini saya berikan kepada Anda. Letakkan di bawah bantal. Agar tidur malam lebih nyenyak. Terima kasih, terima kasih. Chen Wensheng. Apa yang kurang dibanding Suking? Atur apa? Atur apa? Takdir Tuhan. Aturannya kakekku. Lagi ini, aku tidak percaya padamu. Ya sudah, jangan bicara tentang ini. Datanglah cucuku. Paman, semoga kamu bahagia. Terima kasih Paman. Hari ini adalah tanggal 14 Agustus. Besok adalah tanggal 15 Agustus. Jika sampai 3 kali kegagalanku tidak bisa diatasi bagaimana? Maka aku akan pergi ke kuil dan menjadi biarawan. Dari sini tidak akan bertanya lagi tentang urusan dunia. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi biarawan. Hari ini kau harus melepaskan ikatanmu. Siapa itu Wensheng? Apakah itu kamu, kakek? Aduh, cucu. Akhirnya aku menemukanmu. Besok adalah tanggal 15 bulan 8. Apakah sepatumu sudah rusak? Kalau bukan karena telepon ini, aku sudah mulai keluar dari kepompong sekarang. Kakek. Wenshow akhirnya kembali. Pak Suking. Hahaha Pak Suking. Kau tahu tidak, Suking memberikan saya sebuah ponsel. Ada WeChat di dalamnya. Ponsel kita terlalu tua. Dan Suking telah menghasilkan lebih dari 70 juta yuan dari perusahaannya. Oh, kau tahu berapa mereka membayar gajiku? Masih 7.000. Lebih banyak daripada ketua pukul tangan terkaya di desuku hahaha. Kau bayangkan saja. Aku seumur hidup belum pernah keluar dari gunung ini. Hahaha. Itu apa yang dilakukannya? Tidak ada yang dilakukan, hanya naik gunung dan mengumpulkan obat-obatan.